Bagi kita semua, saya Diadi Sriatna, NPM 1917051009. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin Mealy dan mesin Moore. Suatu keterbatasan dari finite state automata yang sudah dipelajari selama ini, keputusannya terbatas pada diterima atau ditolak. Automata tersebut biasa disebut sebagai acceptor. Dalam hal ini, finite state acceptor. Kita bisa mengkonstruksikan sebuah finite state automata yang memiliki keputusan beberapa keluaran atau output. Dalam hal ini, automata tersebut akan dikenal sebagai transducer. FSA dengan output antara lain adalah mesin Moore dan mesin Mealy. Mesin Mealy, bila output pada mesin Moore berasosiasi dengan state, maka output pada mesin Mealy akan berasosiasi dengan transisi. Mesin Mealy ini sendiri didefinisikan dalam 6 tupel. Yang pertama itu ada M-nya di sini lambangnya dengan Q, sigma, ini S, delta, dan lambda, di mana Q ini sebagai himpunan state, sigma sebagai himpunan simbol input. Selanjutnya ada fungsi transisi, lalu ada state awalnya, di mana S elemen Q, lalu ada delta himpunan output, lalu ada lambdanya fungsi output untuk setiap transisi. Contoh penerapan mesin Mealy yang pertama ini, mesin Mealy akan mengeluarkan output apakah menerima atau Y, ataukah menolak dengan T atau tidak, suatu masukan, di mana mesin akan mengeluarkan output dengan huruf Y bila menerima untaian yang memiliki akhiran dua simbol berturutan yang sama atau secara formal dalam ekspresi reguler. Yaitu di sini ada contohnya 0 ditambah 1 bintang atau kali 0, 0 plus 1, 1. Contoh mesin Mealy dengan RE 0 plus 1 dikali 00 plus 1, 1. Contoh input yang diterima itu ada 0, 1, 0, 1, 1, ada 0, 1, 1, 0, 0, lalu 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, lalu 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, lalu 1, 1, 1. Konfigurasi dari mesin Mealy tersebut yaitu yang pertama, key ini yaitu ada pada Q0, Q1, dan Q2. Himpunan state-nya ada Q2, Q1, Q2. Q0, Q1, Q2. Lalu jumlah inputannya ini ada 0, 1. Lalu ini ada ya dan tidak. Lalu state awalnya ini Q0. Di sini Q0 input 0 sama dengan tidak. Q0 input 1 sama dengan tidak atau T. Q1 input 0 itu ya atau dilambangkan dengan Y ini. Lalu Q1 input 1 ini tidak atau T. Lalu Q2 input 0 ini ya himpunan itu sendiri. Lalu Q2 input 1 ini ya atau dilambangkan dengan huruf Y. Sehingga diperoleh gambar seperti ini, di mana state awalnya ini Q0 diberi inputan 0 dan 1, diberi inputan 0 dia akan ke Q1, Q1 diberikan inputan 0 dia ke Q1 kembali. Dengan Q0 inputan 0 ini ke Q1 dia tidak, Q0 dengan inputan 1 ini tidak, dan dia menuju ke Q2. Q2 diberi inputan 1 ini ya, dia menuju ke Q2 atau dia sendiri. Lalu Q1 inputannya 1, dia ke Q2 dengan ini tidak. Lalu Q2 dengan inputannya ada 0 ini dengan dia tidak. Lalu mesin Moore. Pada mesin Moore, output akan berasosiasi dengan state. Mesin Moore sendiri didefinisikan dalam 6 tupel. Ada M dengan Q, sigma,
S delta lambda, di mana Q ini himpunan state, sigma ini himpunan simbol input, ini sebagai fungsi transisi, S ini sebagai state awal, di mana S elemen Q, lalu delta ini himpunan output, lambda ini fungsi output untuk setiap state. Nah, di sini kita perhatikan komponen state final dari deterministic finite automata dihilangkan karena keputusan dimunculkan sebagai output. Contoh penerapan mesin Moore. Misalnya kita akan memperoleh sisa pembagian atau modulus suatu bilangan dengan 3, di mana input dinyatakan dalam biner. Mesin Moore yang bersesuaian bisa dilihat pada gambar yang pertama tadi. Konfigurasi mesin sebagai berikut. Ada himpunan state-nya ini ada Q0, Q1, Q2, lalu jumlah inputannya ini ada 01 dalam biner ya. Lalu ada ini ada untuk outputannya ada 012 pada kasus mod dengan 3, maka sisanya kemungkinan adalah 0123. Lalu state awalnya ini Q1, fungsi pada state-nya ini Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 2. Mesin Moore untuk modulus 3. Ini ada gambarnya, bisa kita lihat di sini dengan state awalnya pada Q0 dengan dia memberikan inputan 1 ke Q1, dia diberikan inputan 0 dia ke dia sendiri atau Q0 sendiri. Lalu Q1 ini memberi inputan 0 ke Q2, Q2 diberi inputan 1 dia ke Q2. Lalu Q2 memberi inputan 0 ini ke Q1. Q1 diberi inputan 0 dia akan ke Q0. 5 mod 3 sama dengan, bisa kita lihat input 5 dalam biner yaitu 101. Urutan state-nya yang dicapai yaitu Q0, Q1, Q2. 101. Lalu kita perhatikan state terakhir yang dicapai adalah Q2 dengan fungsi state-nya itu Q2 sama dengan 2, maka 5 mod 3 sama dengan 2. Ekivalensi mesin Moore dan mesin Mealy. Dari suatu mesin Moore dapat dibuat mesin Mealy yang ekivalen, begitu juga sebaliknya. Untuk mesin Mealy sendiri bisa dilihat pada gambar yang sebelumnya tadi, dengan kita bisa membuat mesin Moore yang ekivalen, yaitu pada gambar yang selanjutnya tadi. Bisa dilihat state pada mesin Moore dibentuk dari kombinasi state pada Mealy dan banyaknya output. Karena jumlah state Mealy sama dengan 3 dan jumlah outputnya sama dengan 2, maka jumlah state pada Moore yang ekivalen sama dengan 6. Demikianlah penjelasan dari saya tentang mesin Mealy dan mesin Moore. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya ucapkan terima kasih.